Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Salam buat keluarga teman-teman di rumah ya. Perkenalkan, gue Ajay, gue si netizen yang suka membahas bola. Tadi ada pertandingan yang seru sekali ya. Ada pertandingan yang seru sekali antara Barcelona versus Internazionale Milan, dimana sebenarnya alur pertandingan tuh sudah ketebak, tapi gue nggak bisa nebak kalau skornya akan berakhir 3-sama, dimana tadinya kan gue memprediksi Barcelona akan menang dengan margin 2 gol, tapi ternyata Inter bisa membuat 3 gol di kandang Barcelona, dimana 2 gol diciptakan oleh Denzel Dumfries dan 1 gol diciptakan oleh Marcus Thuram lewat asisnya Dumfries juga, dan Dumfries pasti jadi man of the match sih. 2 gol 1 asis, bener-bener joker di pertandingan kali ini dan membuka peluang Inter Milan untuk lolos ke final UCL ya, final kedua mereka di 5 tahun terakhir. Oke, ini banyak sekali yang bisa dibahas dari pertandingan ini, dimana serangan Barcelona begitu variatif ya. Namun Inter pun tidak terlalu main bertahan sebenarnya, tapi mereka juga sesekali berhasil memanfaatkan celah-celah yang ada di pertahanan Barcelona, di mana Gerard Martin terutamanya, lubangnya begitu besar Gerard Martin ini, di mana berhasil berkali-kali overload yang dilakukan oleh Inter Milan di sisi pertahanan kirinya Barcelona yang diisi oleh Gerard Martin ini selalu bisa ditembus, di mana ada Marcus Thuram di situ, kemudian sesekali Barella ke situ, Dumfries gitu ya, Dumfries ke situ, sehingga Dumfries juga punya ruang yang begitu banyak ya, karena Gerard Martin mainnya jelek sekali, punya ruang yang begitu banyak, hingga akhirnya Dumfries berhasil melepaskan sebuah assist untuk Marcus Thuram yang berhasil mengejutkan Barcelona dengan skor 0-1 untuk Inter Milan. Kemudian gak berselang lama terjadi kemelut di depan gawang Barcelona, dimanfaatkan oleh Denzel Dumfries. 0-2 untuk Internazionale Milan. Dan itu pasti membuat Barca tersentak, dan Barca langsung meningkatkan intensitas serangan, dan Inter langsung bermain rapat. Inter bermainnya langsung dalam ya, langsung bermain low block setelah itu. Tapi meskipun bermain low block ibaratnya ya, meskipun bermain low block, tapi Inter lupa kalau Barcelona punya pemain bernama Pedri dan Lamine Yamal. Sama seperti Real Madrid kemarin. Real Madrid kemarin meskipun bermain bertahan, tapi mereka lupa kalau Pedri dan Lamine Yamal itu khusus harus ditutup. Benar-benar harus ditutup, dikasih ruang sedikit aja mereka sudah bisa berkreasi. Dan terbukti Lamine Yamal menjadi pembeda, di mana dia melakukan soloran ya kan, kemudian dia mengeksekusi peluangnya sendiri, bang ke pojok, masuk 1-2 ya, berkat solorannya Lamine Yamal, berkat skillnya Lamine Yamal. Meskipun sudah ditutup sampai 3-4 orang, tapi Lamine Yamal lepas-lepas aja. Ini pemain 17 tahun memang alien sih, memang jelas gitu ya. Dan Lamine Yamal nyaris menciptakan gol keduanya, kalau aja nggak kena tiang ya. Itu lagi-lagi lewat soloran ya, lewat solorannya sendiri, melewati 2-3 pemain dan melepaskan tendangan yang untungnya ditepis sama Jens Sommer, terus mengenai tiang gawang ya. Masih 1-2. Dan akhirnya skor berubah menjadi 2-2 setelah kipas yang dilakukan oleh Pedri disundul oleh Rapinya dan disambar oleh Ferran Torres. Ferran Torres ini padahal satu match ini nggak kelihatan, tapi sekalinya kelihatan langsung bikin gol. This is Ferran Torres ya. Sama seperti di pertandingan lawan Madrid, Ferran Torres tidak perlu kelihatan, tapi mencetakkan 1 gol yang menjadi pembeda. Tadi pun Ferran Torres menciptakan 1 gol dan membuat skor menjadi 2-2 hingga babak pertama selesai. Ya, 2-2.
Di babak kedua, Lautaro harus diganti sama Mehdi Taremi ya karena cedera. Gitu ya, karena cedera. Namun permainan tetap sama. Permainan tetap sama, tidak ada yang berubah sama sekali, di mana Barcelona ketika Lamine Yamal menurun, di mana di babak kedua nih Lamine Yamal menurun, eksplosivitas dari Barcelona juga sedikit menurun, di mana bola ke final third ini menjadi sulit karena Lamine Yamal kurang begitu berperan di babak kedua, tidak sebaik di babak pertama. Di babak kedua dia beberapa kali mengambil salah keputusan sehingga bola itu kalau di kaki Lamine Yamal beberapa kali hilang gitu, dan Inter kembali mengejutkan ya lewat corner kick, kemudian disambar oleh Dumfries, bang, 3-2 untuk Inter. Dan sekali lagi gol itu lumayan mengejutkan ya sebenarnya, lumayan mengejutkan. Tapi nggak berselang lama ada sebuah skema corner kick di mana Lamine Yamal melepaskan bola kepada Rapinya melepaskan tendangan jarak jauh, bang, langsung menghujam gawang Yann Sommer, di mana golnya dianggap gol bunuh diri karena sebenarnya bolanya mengenai tiang ya. Tapi bola itu berbelok ke arah gawang karena mengenai badannya Yann Sommer sehingga gol 3-3. Seiring berjalannya pertandingan, Barcelona menurun. Dan kelihatan mereka yang tadinya intensitasnya itu tinggi, perlahan-lahan meredup sehingga transisi menjadi tidak kencang. Meskipun mereka sudah pergantian pemain ya, Pedri diganti sama Xavi, Kubarsi diganti sama Christensen, kemudian Gerard Martin juga diganti sama Araujo ya. Tapi tetap saja kesulitan gitu ya. Rapinya mencoba berkali-kali gitu ya melepaskan sebuah umpan, menciptakan momentum tapi tetap gagal. Lamine Yamal di babak kedua tidak sebaik di babak pertama. Lamine Yamal berkali-kali hilang bola gitu ya, Mungkin karena partnernya ya, Konde kan diganti sama Eric Garcia ya. Konde ini kayaknya bisa memberi warna kepada Lamine Yamal, dan ketika Konde diganti sama Eric Garcia, Lamine Yamal itu seperti bekerja sendiri karena Eric Garcia-nya ini ya memang dia tidak fluent di bek kanan ya, tidak terlalu fluent di bek kanan, jadi kesulitan Lamine Yamal ditutup 2-3 orang udah tidak bisa lagi melepaskan diri gitu ya. Dan permainan tidak berubah, Inter tetap menggunakan strategi counter attack di mana mereka mencoba sekali, Inter kelihatannya mencoba sekali untuk lepas dari perangkap offsetnya Barcelona, tapi berkali-kali juga gagal. Sempat ada gol dari Inter ya, Mkhitaryan sempat 4-3 tadinya, cuman Mkhitaryan ternyata offset, tipis banget offsetnya, sehingga skor tetap 3-3. Dan hasil ini sebenarnya untuk gua pribadi ini masih 50-50, meskipun nanti mainnya di Inter, di kandang Inter. Tetapi kalau mainnya seperti ini ya, Barcelona pun gue yakin tidak akan terlalu ngegas karena bermain di kandang lawan ya kan. Tidak akan terlalu ngegas. Gue yakin Barcelona juga bermainnya akan lebih berhati-hati lagi. Karena mereka pasti tidak tahu apa yang akan dilakukan Inter di kandangnya. Ya kan, Inter pun gue yakin akan tetap bermain seperti ini, nggak akan merubah karena terbukti berhasil ya kan. Tidak akan merubah, mereka mungkin akan tetap bermain mid block atau low block gitu ya. Mereka akan tetap bermain seperti itu, dimana memanfaatkan overload kanan kiri ya. Kanan kirinya Di Marco, kemudian tadi ada Lautaro, kemudian di kanannya kan terbukti di kanan yang tembus kan, Dumfries, Barella, kemudian Thuram di situ ya kan. Gerard Martin berkali-kali dilewati gitu ya, dirusak pertahanannya Gerard Martin sehingga overload itu yang menghasilkan momentum untuk Inter, sehingga ya inilah hasilnya 3-3 ya. 3-3 dan itu yang harus diwaspadai Barcelona mungkin di leg kedua, overload terutama counter attack-nya ya. Counter attack-nya ini harus diwaspadai gitu ya. Dan memang kelihatan ya Barca ini tidak punya namanya defensive midfield yang benar-benar defensive midfield gitu ya. Kan Frenkie de Jong ini kan pengatur sebenarnya ya, salah satu pengatur juga. Jadi di sini memang pentingnya seorang angkor gitu ya. Pentingnya seorang angkor
yang bisa memutus kalau ada serangan balik dan gitu-gitu ya. Oke, jadi prediksi gue masih 50-50 di leg kedua nanti. Gue nggak tahu siapa yang akan lolos. Kalau Inter berhasil meredam eksplosivitas Yamal dan juga Rapinya, Inter yang akan lolos. Ya, Inter yang akan lolos. Oke, itu aja soal pertandingan ini. Luar biasa pertandingannya, 6 gol. See you di video selanjutnya.